Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sinau bareng Arca. Kali ini kita akan membicarakan tentang sistem stratifikasi di Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa like and subscribe ya. Sistem stratifikasi di Indonesia ada 5. Yang pertama, sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat pertanian. Yang kedua, sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat feodal. Yang ketiga, sistem stratifikasi sosial pada zaman Belanda. Dan yang keempat, sistem stratifikasi sosial pada zaman Jepang. Terakhir, terdapat sistem stratifikasi sosial pada masyarakat industri modern. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat pertanian. Masyarakat pertanian pada umumnya masih menghargai peran pembuka tanah atau cikal bakal, yaitu orang yang pertama kali membuka hutan untuk dijadikan tempat tinggal dan lahan pertanian. Golongan yang kedua adalah golongan kuli kencang. Golongan kuli kencang merupakan masyarakat setelah cikal bakal, yaitu mereka adalah si pemilik tanah atau orang kaya, tetapi bukan keturunan cikal bakal. Selanjutnya adalah golongan kuli kendo, yaitu golongan petani yang hanya memiliki tanah sedikit dan hasilnya hanya cukup untuk dikonsumsi sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan lainnya, ia harus bekerja di sektor lain seperti pedagang kecil-kecilan. Tahapan terakhir dalam sistem stratifikasi sosial masyarakat pertanian yaitu buruh tani. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki tanah namun bekerja di sektor pertanian. Tingkatan dalam sistem stratifikasi sosial masyarakat pertanian dapat kita lihat di diagram tersebut. Sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat feodal. Pertama, raja dan kaum bangsawan merupakan pusat kekuasaan yang harus ditaati dan dihormati oleh rakyatnya. Kedua, terdapat lapisan utama, yaitu raja dan kaum bangsawan dan lapisan bawahnya. Ketiga, adanya pola ketergantungan dan patriomanayastik, artinya kaum feodal merupakan tokoh panutan yang harus disegani, sedangkan masyarakat yang di bawahnya harus selalu menghambat dan selalu dalam posisi di bawahnya. Selanjutnya, sistem stratifikasi pada masyarakat feodal di Surakarta dan Yogyakarta. Pertama, kaum bangsawan yang terdiri dari raja dan keluarga. Kedua, golongan priayi yaitu pegawai kerajaan yang terdiri dari seseorang yang berpendidikan atau memiliki kemampuan untuk kerajaan. Yang ketiga adalah golongan wong cilik yaitu rakyat jelata. Di sini dapat kita lihat bagan sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat feodal. Selanjutnya, sistem stratifikasi sosial pada zaman Belanda. Masyarakat pada zaman Belanda dibagi dalam lapisan-lapisan berdasarkan rasnya. Belanda menempatkan penduduk asli atau bumiputra pada strata yang paling bawah. Sikap Belanda yang sangat diskriminatif ini mengakibatkan kondisi bumiputra dalam kemiskinan, keterbelakangan, dan keterbodohan. Dalam bidang ekonomi, Belanda juga sangat diskriminatif. Bumiputra hanya diperbolehkan menjadi pedagang kecil. Sebaliknya, golongan timur asing mendapat kesempatan mengelola ekonomi menengah dan menjadi pedagang grosir dan pemilik pabrik di lapangan. Sistem stratifikasi pada zaman Belanda dapat kita lihat dalam bagian di atas. Selanjutnya adalah sistem stratifikasi sosial pada zaman Jepang. Dalam sistem stratifikasi sosial pada Jepang ini, menempatkan golongan bumiputra di atas golongan Eropa maupun golongan asing, kecuali Jepang. Hal ini disebabkan Jepang ingin mengambil hati rakyat Indonesia agar mau membantu mereka dalam Perang Asia Timur Raya. Sistem stratifikasi sosial pada zaman Jepang dapat kita lihat pada bagian tersebut.
Yang terakhir adalah sistem stratifikasi sosial pada zaman industri modern. Pada saat ini, industrialisasi modern tentu membawa dampak yang jauh lebih luas daripada industrialisasi pada masa kolonial Belanda. Berdasarkan hal tersebut, penentuan kelas sosial atau lapisan sosial tidak lagi ditentukan oleh aspek ekonomi semata, tetapi juga aspek lain seperti kelangkaan dan profesionalitas seseorang. Di sini kita dapat melihat sistem stratifikasi sosial pada zaman industri modern berdasarkan kriteria profesinya. Sedangkan sistem stratifikasi berdasarkan kriteria ekonomi dapat kita lihat dalam bagian tersebut. Demikian materi tentang stratifikasi sosial. Nantikan materi-materi lain di Sinau Bareng Aksa ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.